Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya akan bantu guide teman-teman sekalian, khususnya bagi pengguna switch custom firmware yang baru, supaya kita bisa setting up ulang switch kita dari awal hingga akhir dengan settingan konfigurasi yang kita mau. Oke, jadi misalnya teman-teman mungkin habis beli Nintendo Switch baru, gres dari toko, atau mungkin ngambil punya orang lain second hand, atau for some reason mau install ulang switchnya gitu. Nah, ini bisa ikutin video guide kali ini ya. Nah, sebelum saya mulai, saya harus sampaikan beberapa catatan dulu ya. Yang pertama, ini yang saya pakai demo ini bukan switch baru ya teman-teman. Ini switch saya sendiri, cuman filenya saya sudah kondisikan, skenariokan seolah-olah ini sudah pre-configured dari pihak pemilik sebelumnya ya. Misalnya mungkin toko atau user yang punya sebelumnya gitu ya. Nah, terus kedua saya akan pakai laptop Windows untuk navigasi dan utak-utik file custom firmware-nya si switch ini di video ini. Tapi jangan takut, misalnya teman-teman pakai MacBook gitu, tetap aja sama caranya, cuma nanti ada beberapa perbedaan sama tips yang saya akan sampaikan ke user MacBook ya di video ini nanti. Jangan takut juga sama user yang HP ya, mau rencananya pakai HP untuk utak-atik filenya, sama aja ya, langkah-langkahnya bisa diikutin. Oke. Terus di video ini kan saya pakainya switch hard mode ya ini teman-teman ya. Hard mode ini yang dipasang chip dulu ya, harus disolder chip dulu. Tapi ini guide juga bisa dipakai dan diikuti sama teman-teman kalau switchnya soft mode, V1 soft mode ya. Jadi tetap bisa ikutin, cuman bedanya kan nanti waktu booting ke OS ya. Biasanya kan cuman beda di situ aja kok, soft mode sama hard mode ya. Sama nggak peduli ini switchnya mau baru, mau bekas ya, mau tadi ada soft mode, hard mode, semua switch bisa ngikutin video guide ini kalau teman-teman mau settingan ulang. Oke. Lalu bear with me ya teman-teman, ini videonya jadi panjang pasti. Soalnya ini sebenarnya kan kumpulan dari beberapa video guide yang sudah saya buat gitu ya. Jadi misalnya update file firmware, update file CFW, format SD card gitu ya. Sebenarnya saya udah buat sendiri-sendiri, cuman ini saya jadiin satu alurnya seperti apa supaya teman-teman itu tetap nggak kehilangan ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa detail yang saya lewatkan, mungkin teman-teman nanti bisa merujuk ke file video yang sudah saya buat sebelumnya ya. Mungkin nanti saya taruh di video deskripsi atau somewhere up here gitu ya. Nah, oke, ini kita geser dulu, terus teman-teman akan melakukan apa ya. Ini saya udah siapkan. Oke. Jadi langkah-langkahnya itu sebenarnya ini teman-teman. Oke, yang pertama nanti saya akan kasih tahu persiapan teman-teman butuh apa aja ya, alat sama filenya mungkin gitu. Terus kita nanti kalau misalnya teman-teman beli baru atau mungkin beli second hand, kita akan cek kelengkapan ya sama fisiknya, apa-apa yang harus dicek. Terus kita lihat, buka, terus biasanya saya langsung backup gamenya kalau ada ya, backup game, terus save file game mungkin kalau ini teman-teman mau setting up ulang ya, jadi save filenya nggak hilang gitu. Terus nanti kita akan format SD card di video ini ke FAT32 saya prefernya. Terus nanti kita akan set up file-file CFW baru yang kita masukin file CFW baru. Terus nanti kita akan buat emunan setelah itu. Saya tulis opsional di sini, utamanya mungkin kalau teman-teman ini ya yang user second hand, mungkin switchnya itu sudah kena ban, atau mungkin teman-teman kiranya nggak butuh ya buat emunan, kira-kira aduh saya mau apalah gitu, terserah. Kalau misalnya kalau kena ban kan kurang berguna mungkin ya buat emunan. Nah, ini bisa dilewatin, makanya saya tulis opsional. Terus nanti kita akan praktek juga setelah update file CFW-nya, kita update firmware-nya. Terus nanti saya akan bahas sedikit tentang hubungannya firmware OV ini update-nya seperti apa ya kalau punya emunan ini ya teman-teman. Terus nanti kita akan restore dan install game lagi, dikembaliin lagi dari awal. Jadi settingan dari pemilik sebelumnya, ini kita bersihin ulang dari awal sampai akhir. Jadi saya istilahnya make it your own gitu. Oke. Nah, ini mungkin saya akan tampilkan beberapa kali. Yang pertama saya mau kasih tahu teman-teman persiapannya apa aja. Oke. Sebelum teman-teman mulai ya, ini yang teman-teman perlu siapkan ya gitu. Jadi biar nggak putus nanti prosesnya itu nggak jalan. Yang pertama PC ya atau laptop gitu atau HP Android ya. MacBook juga bisa kalau sekedar copy file aja. Ini harusnya copy file aja gitu. Terus ini ya USB card reader atau dongle teman-teman. Nah ini siapin yang kayak gini. Mungkin kalau teman-teman punya ini USB dongle ya. Nah terus ini USB card reader. Saya punya sih yang gini ya, ada USB A sama USB C-nya gitu. Tergantung portnya teman-teman ya. Yang penting bisa ini ada untuk masukin SD card ya. Nih, kalau ini di mana nih? Ini di sini. Nah ini. Oke. Nah kenapa card reader atau dongle teman-teman?
mungkin kalau mau backup file yang besar-besar gitu teman-teman ya, yang dongle gini tidak terlalu kuat kalau filenya itu sangat besar gitu. Saya pernah coba mindahin ya, filenya di atas 200-300 giga, beberapa kali sempat fail teman-teman gitu. Jadi saya nggak ambil resiko kalau filenya ada kemungkinan korup. Jadi kalau kira-kira teman-teman ada copy terlalu besar ya filenya untuk untuk dongle, untuk USB card reader, mungkin bisa mempertimbangkan pakai yang dongle. Oke. Nah, ini saya lihat dulu. Terus USB cable ya, A2C teman-teman ya, A2C. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu, ini tipe A ya, namanya USB tipe A itu yang kayak gini teman-teman. Ini USB Type C ya. Di switch ini kita pakainya yang A ke C teman-teman ya. Kan biasanya kalau kabel sekarang ada tuh yang C ke C ya. Jadi kepalanya dua-duanya ini. Tapi pengalaman saya sih itu nggak kebaca teman-teman. Jadi siapin aja yang A2C. Terus ini ya, file C wishes-nya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pakai file CV apa nih gitu, misalnya mau ada pack ya, atau mungkin teman-teman mau ambil sendiri filenya. Misalnya kalau saya di video ini saya akan pakai pack saya ya, Trifecta CV Package. Teman-teman kalau mau download, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke. Terus jangan lupa nanti siapkan juga file firmware switch-nya ya teman-teman. Nah ini file firmware switch-nya, make sure file firmware di download itu sudah tersupport sama file CV yang teman-teman akan download ya. Jadi misalnya di kemudian hari, misalnya sekarang per video ini dibuat kan firmware terbarunya kan 15.0.1. File CV-nya mendukung itu atmosfernya 1.4.0. Jadi mungkin ada firmware baru nanti ya teman-teman, baru keluar firmware 16, 17, 18, 20 gitu. Make sure yang di download itu yang sudah tersupport ya, jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai offset gitu. Terus nanti siapin juga file untuk format SD card ya teman-teman. Nanti di video ini saya ada siapin 2 file ya. Kebetulan untuk di laptop Windows sih saya nyiapinnya yang freeware. Tapi mungkin kalau teman-teman user ini ya, user MacBook itu mungkin pakai HP, bisa dicari toolsnya ya, yang support di platformnya itu ya. Nah ini saya taruh, maybe ya, mungkin teman-teman butuh dongle C-male to A-female nih maksudnya ya. C-male to A-female ya. Nah ini nanti maksudnya dikoneksikan gini teman-teman. Nah ini nanti, oke. Nah ini biasanya buat apa? Ini kalau user V1 soft mode ya teman-teman. Nah ini kalau mau inject payload via HP, namanya pakai aplikasi Recado ya. Mungkin kalau HP-nya USB-C gitu ya, USB-C ya kan, HP-nya kan dari sini baru dikoneksikan ke sini. Soalnya kalau langsung langsung kabel C to C ya, itu tadi saya bilang biasanya banyak nggak kebaca ya teman-teman. Nah, biasanya kalau dari HP, mungkin kalau misalnya teman-teman mau injek ya, mau injek dari HP, mungkin teman-teman butuh yang kabel seperti ini. Oke? Nah, terus ini sebelum kita melakukan semuanya, khususnya untuk user baru ya, saya rekomendasikan file backupnya, filenya yang di SD card itu di backup dulu. Jadi misalnya kan teman-teman beli baru, terus SD card-nya dibuka dulu ya. Jangan lupa dimatiin ya, SD card-nya dibuka. Terus, nah sebelum kita utak-atik file ini, kan ada file yang di SD card itu. Nah, teman-teman jangan lupa file itu di backup dulu ke komputer. Ya, kalau misalnya jaga-jaga ada kenapa-kenapa, error itu bisa dikembaliin. Oke, itu dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman kiranya udah biasa, ini mau langsung dihapus juga nggak apa-apa. Tapi mungkin ya itu tadi ya, khususnya pengguna baru, saya sarankan teman-teman untuk backup filenya, jaga-jaga aja ya, lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Nah ini persiapan teman-teman, oke? Terus yang kedua kita coba akan cek kelengkapan dan fisik ya teman-teman. Nah ini saya kan showcase-nya pakai barang saya ya teman-teman ya. Cuman ini skenario-nya itu gini. Kalau misalnya teman-teman beli barang baru ya, nanti kan dicek dulu ya. Misalnya cek nanti SD card-nya apa ya, dibuka dulu. Terus nanti cek fungsi-fungsi standar teman-teman. Jadi kalau misalnya di kelengkapan itu kan ada dock, HDMI, coba teman-teman cek dulu fungsinya berfungsi atau tidak, ngecasnya normal atau tidak. Terus ini nanti teman-teman coba hidupkan dulu. Jadi ini Joy-Con-nya istilahnya kayak secara fisik tuh tampilannya oke apa tidak. Maksudnya kan kalau di connect ini jangan ada yang tidak wajar lah, misalnya mungkin gugli-gugli atau yang terlalu parah atau gimana. Dia memang kalau di switch yang khususnya V1 sama V2 teman-teman ya, memang kalau bahasanya saya itu ada sedikit play di sini. Jadi kayak ini ada memang nggak standar, kayak teman-teman bisa lihat ya. Ini agak rigid di sini ya, yang ini agak
ada goyang-goyang gitu. Nah, ini juga tergantung dari Joy-Con-nya. Jadi jangan terlalu kasarannya itu jangan terlalu lebay teman-teman. Kalau misalnya kayak ini goyang sedikit ini kayaknya rusak gini, enggak juga. Yang penting ini fungsinya ya. Yang penting fungsinya normal, dikonekin normal, terus dicopot nanti. Kalau misalnya teman-teman pas mainnya begini ya, teman-teman pas mainnya begini itu koneksi normal juga. Nah, yang penting itu ya. Jadi fungsi-fungsinya normal, terus nanti cek layar ya teman-teman. Nanti udah bergaris atau enggak. Biasanya itu yang switch slide tuh, itu suka yang seperti itu, tentang bergaris atau enggak. Ya standar lah, cek level fisik ya, bisa dicas, bisa docking ya. Kalau misalnya V1, V2 OLED. Terus nanti sambil dilihat ada yang tidak normal atau tidak. Tapi saya harapannya kan kalau udah beli kan harusnya normal ya, apalagi baru lah gitu. Kalau enggak kan kita komplain sama tokonya. Oke? Nah, setelah ini mungkin saya ada potong videonya dikit untuk kita persiapan untuk backup gamenya ke komputer ya. Misalnya ini kan teman-teman sudah selesai, nanti kita akan backup gamenya. Oke? Ini saya coba hidupin dulu ya. Jadi ini skenario-nya kayak saya buka, mungkin pakai settingan orang lain. Ini mungkin hidup atau enggak. Oke. Press Hold to load HKT. Ini saya coba pura-puranya pakai Kefir Pack ya, pakai pack lain teman-teman. Ini cuman pura-pura aja ya ini ya. Nah, ini kita coba launch dulu. Launch-nya mau kemana ini settingannya? Atmosphere atau semi stock gitu ya. Misalnya tadi kan kayaknya langsung auto boot itu settingannya tadi. Harusnya dia ada settingan auto boot tuh. Auto bootnya on tuh. On-nya ke atmosphere. Main position. Kita coba langsung ke ini ya, atmosfer dulu, kita inspeksi teman-teman ya. Inspeksi dulu. Tadi kita inspeksi, kita masuk OS dulu, terus habis itu kita baru persiapan backup game. Ini kita lagi on. Teman-teman, ini udah masuk ke OS-nya ya. Nah, ini saya udah siapin nih, biasanya kan mungkin ada disiapkan game ya gitu ya. Dan saya simulasiin ada install beberapa game. Kita cek dulu ya. Nah, ini settingannya dia pakai apa. Masuk sistem dulu, kita cek dulu. Biasanya kalau saya habis masuk, saya cek sistemnya dulu. Sistem, cek. Terus ini current version sekarang 15.01 pakai ini ya. Kefirnya versi 658, tapi atmosfernya versi 140, jalannya di Emunan. Ini Emunan. Ya. Ini firmware-nya kebetulan per video ini dibuat memang latest ya teman-teman. Ini latest. Tapi nanti ada proses upgrade firmware-nya. Saya simulasikan juga, saya tetap timpa firmware yang terbaru ini juga ya. Soalnya kan nggak ada firmware yang lebih tinggi dari 15.01 sekarang. Ya ini udah ya. Jadi tadi masuk gitu. Ini kebetulan namanya pakai Kefir Pack ya. Teman-teman boleh Google, boleh cek kalau cek di ini Google kalau mau. Ini ada beberapa saya siapin game filenya, simulasi kayak teman-teman dapat dari settingan orang lain. Nah ini udah beres kayak gini. Nah misalnya saya asumsi teman-teman itu belum punya game ini sama sekali ya. Nah ini kan kita mau format ulang. Jadi sayang kalau teman-teman harus kayak download sendiri gitu ya. Bagus ini aja nanti kita convert. Nah ini kita convert, kita butuh laptop Windows ya. Ini saya siapin dulu laptop Windowsnya. Teman-teman, ini sekarang kita udah di depan ini ya komputernya. Kita persiapan mau backup game. Jadi backup game ini nanti game yang udah keinstall di sini teman-teman ya. Ini kita bisa convert jadi file install lagi. Jadi nanti habis ini kita clean wipe di format file install ini kita installkan lagi ke switch-nya. Nah supaya kita bisa backup game ini kita butuh homebrew atau aplikasi switch namanya itu DBI. Jadi kalau misalnya teman-teman kiranya belum punya homebrew ini di switch-nya, teman-teman bisa download ya dbi.github di Google aja. Terus nanti teman-teman masukin ke folder switch di dalam folder switch ini. Ini karena saya pakai namanya itu Kefir Pack ya. Kefir Pack ini adalah pembuatnya DBI juga, jadi dia pasti masukin di sini ya. Jadi saya tinggal akses ini ya, akses homebrew menu. Nah, terus kita masuk ke DBI-nya dulu. Nah, terus dari DBI kita mau namanya run MTP responder. Ini sorry saya miringin dikit biar nggak ini ya pantulan teman-teman ya. Nah run MTP responder, terus teman-teman koneksikan nanti switch-nya ke komputer pakai kabel yang tadi kita udah siapin ya teman-teman. Nah ini ya run MTP responder, saya tekan koneksikan dulu.
Nah, nanti ada promnya nanti. Oke, ini udah mau kebuka nih teman-teman. Jadi for some reason kalau misalnya teman-teman udah koneksikan, terus ini nggak keluar ya MTP-nya, mungkin switch-nya perlu di-reboot lagi teman-teman. Di-reboot terus dicoba lagi ya. Nah sekarang kita tadi udah koneksi, nah, kita masuk switch-nya ini. Teman-teman masuk ke sini switch, oke. Terus teman-teman harus pergi ke install game, oke. Oke, ini list gamenya teman-teman ya. Nah, ini kan ada, saya ganti menu jadi list dulu ya teman-teman. Ini kan ada ini ya, install application ini, terus ada file ini teman-teman yang putih ini abaikan aja teman-teman. Ini nggak usah diapa-apain. Yang teman-teman butuh ini adalah file yang di dalam folder. Oke. Nah, kalau misalnya gamenya banyak, mungkin mau dipilih-pilih, oh saya cuma mau game yang ini aja, terus yang ini di copy nggak apa-apa, atau bahkan satu filenya aja mungkin yang butuh gitu misalnya, mungkin teman-teman punya filenya gitu nggak apa-apa. Tapi di sini misalnya saya copy misalnya ini aja ya, ini aja deh yang kecil-kecil aja, 1, 2, ini agak besar. Nah ini 4 nih, saya copy misalnya saya taruh copy filenya di sini aja deh, di folder ini ya, saya tulis game, oke, taruh di sini deh, atau saya paste. Nah ini ya teman-teman, ini lagi proses copy gamenya. Nah ini nanti kan ada promnya tuh di sini tuh, dia lagi mindahin ya teman-teman ke komputer. Ini teman-teman tunggu aja prosesnya ya, tergantung ukuran gamenya dan tergantung berapa banyak teman-teman mau copy game ya di backup di file ini. Tapi yang di copy ke sini nanti udah bentuk filenya yang siap install gitu teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi, kita tunggu aja coba, terus nanti kita cek ya. Oke, coba saya refresh dulu, betul nggak? Oke ya, ini ada NSP. Ini biasanya kalau teman-teman ada content cheat atau apa, ini kita abaikan dulu ya. Oke, udah beres ya, sip. Ini teman-teman udah butuh close aja. Terus dari switch-nya kan kita udah selesai ini ya. Sementara kita nggak butuh dulu, teman-teman tekan B atau X untuk stop ya. Saya tekan B. Oke, udah selesai. Teman-teman bisa exit atau biasanya dari sini saya tekan home aja langsung. Oke, nah ini backup gamenya jadi file game teman-teman. Oke, nah terus kita mau coba backup save file gamenya. Jadi saya tadi udah siapin kalau misalnya teman-teman udah punya save file game ya, misalnya mungkin ada main game sebentar terus mau di backup, jadi biar nggak ngulang dari awal. Oke, teman-teman butuh namanya homebrew juga, namanya JKSP teman-teman, JKSP. Nanti kalau misalnya pun tidak ada di sini, teman-teman bisa Google aja, download JKSP GitHub Google, atau nanti cari video saya yang lain ya. Nah ini saya kebetulan udah siapin di sini, saya tinggal akses ya. Sorry ini saya miringin dikit ya. Ini saya udah siapin namanya JKSP. Oke. Nah dari sini teman-teman kita nggak usah pusing-pusing. Ini teman-teman tekan aja langsung ya dari menunya ini, tekan X ya. Tekan X, terus ini dump all for user. User nih nama profil saya nih user ya teman-teman. Kalau misalnya namanya Budi misalnya gitu, atau siapa Arni gitu misalnya, nanti kalau teman-teman tekan X nanti dia keluar dump all for Budi, dump all for Arni, nggak masalah ya. Oke, saya mau tekan dump all for user, saya tekan A. Oke, selesai. Ini kan kecil-kecil aja ya teman-teman. Nah ini udah selesai, terus keluar dari sini bisa tekan start ya. Nah, oke. Nanti filenya itu teman-teman ada di sini ya, di keluar itu ada di JKSW. Oke, nah ini nanti kan kita mau cabut ya teman-teman filenya. Nanti jangan lupa ini file save filenya di copy ulang dulu teman-teman. Nanti kalau nggak habis di backup percuma dong kalau nggak di copy. Oke, udah selesai ini. Nah sekarang kita mau ini ya, SD card-nya mau kita format. Oke, ini saya coba ke restart dulu. Saya mau masuk EKT, terus nanti saya matikannya dari EKT ya. Ini kan tadi dia auto boot, saya harus siap-siap volume down. Oke, nah masuk EKT. Dari sini saya tekan power off. Oke, ini udah shutdown completely ya teman-teman. Nah ini saya pindahin dulu ke ini ya, ke komputer, nanti kita siap-siap dulu. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau persiapan format SD card-nya ya. Nah ini tadi saya udah siapin ini USB dongle gini ya. Sama tadi SD card-nya saya udah cabut nih ya. Nah kita masukin dulu. Nah terus kebetulan saya pakai USB-C ya, ini tempat saya. Oke, kita masukin card reader-nya ke komputer. Harusnya habis ini udah mulai. Oke, siap. Nah, tadi kan kita ada backup save file game ya teman-teman gitu. Jangan lupa ini diambil juga datanya ya. Jangan yang ini tadi kan ada di JKSP ya. Nah, ini teman-teman copy, disimpan terserah mau kemana. Oke, misalnya saya juga copy ini ke desktop.
Oke, ini file save gamenya ini aman, nanti tinggal kita restore ulang habis main. Oke, nah ini file ya, tadi kan saya udah sampaikan di depan, kalau misalnya user-user yang baru takut ada kenapa-kenapa ya, mungkin ini perlu kalian backup juga ke komputer ya. Mungkin ini ada beberapa filenya. Ini kan ada 60-an giga, ini soalnya ada emunan ya dari sananya. Cuman kalau misalnya teman-teman ragu atau apa, ini boleh di backup dulu ya. Terus ini di copy terus di paste ke bikin folder baru atau gimana. Tapi karena saya tidak mau ya, saya tidak butuh ya untuk backup ini, kita langsung straight aja format ulang. Oke? Nah, caranya format ulang saya sudah sampaikan, juga ada video khususnya, teman-teman bisa mampir. Tapi intinya kita pakai dua file teman-teman ya. Kita pakai file ya terserah. Saya sih biasanya langsung pakai dua ya, namanya itu low level format sama GUI format ya. Pendek aja, jadi low level format ini biasanya saya pakai ini gini. Kalau misalnya teman-teman ada pakai hidden partition ya, hidden partition yang emunannya. Nah, partisi hidden ini tidak bisa hilang ya teman-teman kalau teman-teman cuman di format biasa aja gitu teman. Jadi biasanya saya pakai ini sih teman-teman untuk format. Tapi teman-teman bisa pakai lain, ada setahu saya kayak Aume ya, nama softwarenya Aume, itu juga bisa pakai. Nah, terus yang berikutnya saya pakai ini GUI format teman-teman. Nah, SD card di atas size 64 GB itu format utamanya kalau dari Windows ya teman-teman, cuma bisa di format jadi expat. Nah, saya sudah sarankan sekali ya teman-teman, kalau misalnya mau dipakai sendiri, highly recommended pakai 432 ya. For obvious reason ya, lebih stabil lah intinya kalau dipakai di switch ya gitu. Jadi biasanya saya pakai dua ya. Jadi kita mau pakai low level formatnya dulu, baru kita ke GUI format ya. Navigasi dulu, ikutin aja ini kayak gini. Ini kalau misalnya ada agree yes ya, continue for free. Oke, selesai. Nah, ini jangan salah ya teman-teman ya. Make sure ini yang di format ini ya teman-teman ya, SD card-nya. Jangan salah, ini nanti kalau SSD-nya gitu nanti kena format hilang semua. Ya, ini mass storage class, tekan yang E. Oke, di menu ini teman-teman mau tekan yang low level format. Oke, ya. Terus jangan lupa ini ada satu lagi namanya perform quick write, ini dicentang. Oke. Terus format this device. Oke. Ya, bla 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 bla. Yes, make sure ini yes ya. Oke. Complete teman-teman. Sip. Step 1 udah selesai. Terus kalau teman-teman cek lagi di sini USB drive-nya kosong, soalnya kita belum format. Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung format di sini, ini yang saya bilang ya, format, ini cuma bisa di export. Sama NTFS ini biasanya untuk SSD ya. Nah, kita butuh FAT32 teman-teman ya. Nah, FAT32-nya pakai software ini GUI format. Nah, oke, ini udah kebuka. Nah, ini saya close dulu ya. Kalau misalnya teman-teman ya, seperti saya ini pakai Windows-nya, kan pakai software 2 ini. GUI format ini saran saya ditaruh di desktop ini teman-teman ya, karena ini software kalau misalnya ada file manager kebuka ini teman-teman, dia nggak mau jalan. Oke, kalau misalnya ini ada running ya, ini ada kebuka gini, dia nggak mau jalan teman-teman. Jadi biasanya ini saya close supaya ini bisa running di di ini ya, di desktop. Oke, nah, ini baru ketahuan nih, ada drive E 12723, ini allocation size unitnya biarin aja ya, saya tapi pakainya 32768 ini. Ini artinya maksudnya 32 ini. Oke, quick format oke, terus kita start aja. You really want? Okay. Dan teman-teman, selesai, kita close, kita buka lagi, kita cek apa betul FAT32 apa tidak. Ya, saya cek di properties. Betul ya, nih, sorry. Ini udah betul nih. FAT32. Oke, size-nya betul nih, kebetulan saya pakai kan 128 ya, ini kebacanya 119 nih, ini 128. Ini betul. Oke, kita cancel. Nah, ini berarti sudah siap ya teman-teman. Ini sudah format FAT32, sudah siap di setup file CSV baru. Oke. Nah, file CSV-nya pakai apa teman-teman bebas ya. Setahu saya kan ada macam-macam, ada Dipsy, ada kalau di sini ada Heads ya, punyanya Om Aesthetic, itu udah sangat terkenal sekali. Mau pakai di luar sana ada Shallow Sea, ada Armo Vanilla, terserah bebas. Atau mungkin teman-teman mau compile pack sendiri boleh. Tapi di video ini saya pakai CSV saya sendiri ya, Trifecta CSV package ini. Teman-teman kalau misalnya mau pakai pack saya juga boleh, nanti linknya ada di deskripsi ya. Download dari Telegram channel saya, nggak bahas ini di sini panjang. Oke, itu tadi kayak format file format ini juga ada di Trifecta package ya, BTW. Teman-teman channelnya itu saya udah siapin semuanya, filenya apa aja, file firmware udah.
semua udah siapin. Nanti teman-teman mampir aja, saya download. Ini saya udah kebetulan udah siapin ya. Nah, ini udah saya buka ini dulu. Nah, saya udah download misalnya ini ya, saya base filenya. Terus mungkin saya ada, kalau di dalam itu ada sys module pack gitu teman-teman, sama ada tinfoil gitu ya. Ini tadi toolsnya ini teman-teman, saya udah siapin ini. Nah, ini toolsnya kalau teman-teman download dari Trifecta ini ya, channel ya. Nah, ini ikutin aja. Biasanya kalau file CFW pack yang lain gimana aturannya teman-teman ikutin. Tapi kalau di saya, biasanya ini saya copy dulu ya ke SD card-nya. Ini udah ada instruksinya ya. Ini biasanya saya copy atau saya jadiin satu ini, terus isinya kita paste ke SD card ya. Ini kan file CFW-nya. Oke? Oke. Beres nih ya. Nah, ini filenya bener. Ini yang saya copyin. Ya. Ke USB. Nah, ini kita benar-benar clean install teman-teman ya. Ini emunannya juga udah hilang nih gitu. Nanti kita buat emunan baru kan soalnya. Oke, udah beres ya. Nah, ini cara satu. Bebas saya teman-teman ya kalau ini saya delete dulu. Biasanya kalau misalnya habis download gitu teman-teman, ini yang di-download dulu ya. Misalnya ini kita copy ya. Terus teman-teman copy ekstraknya dari sini, baru diekstrak di sini juga silakan ya. Nah, saya mau ekstrak yang dari ekstraknya langsung dari SD card juga silakan. Oke, sama aja. Oke, sudah selesai ini. Nah, yang ini filenya ini teman-teman bisa hapus. Oke ya, nanti kalau kebetulan di Trifecta Package kalau teman-teman butuh instruksi atau caranya gimana, saya udah siapin di sini ya. Beres. Terus kita cek lagi teman-teman kira-kira butuh apa ya. Saya mau sys modul deh. Saya juga mau sys modul pack. Oops. Saya mau sys modul pack juga. Ini kok nggak bisa ini. Oke, ini. Nah, ini isinya baru saya copyin juga ya teman-teman. Ini saya cepet-cepet aja ya teman-teman. Nah, ini saya juga mau sys modul deh. Ini saya copy dulu. Nah, oke teman-teman. Sama tadi jangan lupa file ini ya, save file gamenya ya teman-teman. Nah, save file gamenya itu kita taruh di sini. Ini nanti kita restore, teman-teman harus punya filenya di root SD card. Ya. Jadi root SD card kalau teman-teman yang belum tahu, ini root SD card tuh. Jadi begitu ada keluar, ini rootnya istilahnya itu. Apa yang namanya? Halaman pertama waktu teman-teman mampir nih. Jadi misalnya begitu tekan ini drive A, nah ini root SD card-nya. Nah, teman-teman copy ke sini. Oke, file CFW-nya udah oke, JKSP-nya udah oke. Terus ini sama nanti file firmware, tapi nyusul aja file firmware-nya ya. Nah, ini sudah ready teman-teman. Teman-teman bisa close ya. Kita bisa eject SD card-nya. Eject USB. Oke. Nah, ini sudah siap dimasukkan ke Nintendo Switch-nya lagi. Oke. Nah, oke teman-teman. Ini sekarang kita persiapan mau masukin ini ya, SD card-nya ke Switch-nya. Nah, ini posisi mati, teman-teman masukin ya. Kalau di kan di belakang ya. Nanti kalau V1, V2 kan di sini, kalau yang LED Switch LED di sini. Ini saya masukin dulu SD card-nya yang kita udah setting ya. Nah, dari sini teman-teman, ini yang saya bilang tadi bedanya kalau user hard mode sama user soft mode. Oke, kalau misalnya dari sini teman-teman user soft mode ya, mungkin bisa inject payload habis ini. Bukan mungkin ya, emang harus sih. Ya, kalau inject payload teman-teman gampang ya. Misalnya ini yang pasti dimasukin ini RCM dulu ya, RCM dulu, terus intinya masuk recovery mode ya gitu. Baru di-inject payload dari sini, mau dari HP, mau dari komputer, terserah. Itu saya udah bahas lengkap di video saya sebelumnya, nanti bisa cek di video deskripsi ya untuk inject payload V1 soft mode. Oke, kebetulan karena ini hard mode, saya tinggal ngidupin aja, dan kebetulan karena ini settingan Trifecta Package langsung booting ke HKT, ini kita pasti akan langsung masuk ke HKT. Oke? Nah, tapi setelah ini, teman-teman kan jangan lupa kan, setelah dari sini, kita kan tadi kan udah settingan file CFW baru ya. Nah, setelah ini, saya buat file emunan. Oke? Nah, ini karena OFW-nya belum kena ban ya, jadi kita akan buat dual boot ya, bisa OFW, bisa CFW. Oke? Nah, ini sambil saya hidupin, saya jelasin juga tipe emunannya.
Nah, singkatnya, emunan itu ada dua tipe teman-teman. Jadi yang namanya SD files atau SD partition ya, atau hidden partition. Ini saya cancel dulu. Nanti kalau mau teman-teman mau setting juga nggak apa-apa ya, SD partition. Nah, mau yang mana terserah teman-teman ya. Saya udah bahas juga di video lain yang soal emunan. SD file atau hidden partition, bisa cek link di video deskripsi. Intinya gini teman-teman, saran saya, kalau misalnya SD card teman-teman ini kan teman-teman ceritanya mungkin baru beli ya atau setting up ulang. Kalau misalnya teman-teman sebelum riset ini, sebelum buat emunan ini, ada rencana kira-kira ke depan itu ganti SD card atau mungkin update ya, mungkin 128 mau update ke 256 atau mau dari 256 update 215. Intinya filenya itu kira-kira ada yang mau dipindahkan ke SD card lain. Saran saya supaya lebih gampang, teman-teman bikin namanya SD files. Oke, tapi kira-kira ini teman-teman udah settle nih, misalnya pura-puranya kita SD card-nya itu udah 1 tera deh misalnya. Wah, ini kayaknya udah banyak banget lah ini misalnya. Teman-teman nggak akan pindah lagi atau tidak akan pindah SD card dalam waktu lama. Saran saya teman-teman bikin yang hidden partition ya. Nah, di video ini saya bikin yang hidden partition, tapi saya tunjukin yang kalau SD file teman-teman bikin di mana. Oke, dari menu HKT teman-teman inject ya, inject payload HKT. Kalau yang V1 Sommer, inject payload HKT. Nah, terus teman-teman tekan yang MUMMC. Nah, ini kan lagi disabled ya. Disabled ini juga berarti bisa ada atau sedang tidak aktif ya. Tapi ini kan lebih tepatnya karena nggak ada emunannya ya. Nah, ini teman-teman create MUMMC ya. Nanti saya lihat bedanya di sini ya. Teman-teman kalau yang kayak SD file ya, kayak SD file teman-teman langsung bikin ini ya. Tapi kalau yang SD partition dia minta dimasukin ke partition yang mana. Tapi kan belum file to ini ya, find applicable partition. Nah, do you want to partition SD card ya. Tapi nggak dari sini menunya. Oke, kita ulang lagi. Tadi saya mau nunjukin aja ke file yang SD file, teman-teman mau pergi SD file. Kita pertama kalau bikin emunan hidden partition, kita mau partisi SD card-nya dulu. Oke, dari HKT kita tekan tools, tekan partition SD card. Oke, analisin dulu, bla 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 bla. Dari sini down backup atau backup, saya tekan OK aja. Nah, oke, karena teman-teman, sorry, karena saya pakai OLED ya teman-teman, kan internalnya kan 64 GB. Oke, nah teman-teman pokoknya cari geser aja, ya geser ini, geser yang merah ini, oke, sampai tulisannya ada tulisan full, ya, mungkin sampai ada tulisannya full. Karena di OLED ini 64 GB, jadi tulisan fullnya itu 58. Tapi kalau V1, V2 Lite itu biasanya tulisannya, kalau nggak salah itu 29 atau 28 gitu ya. Intinya teman-teman jangan geserkan file merah ini sampai full gini ya teman-teman. Saya bilang full itu maksudnya tulisan full, bukan sampai full ke kanan gini. Oke, make sure ya, itu langsung hilang tuh barnya itu merah tuh. Nah, kalau hijau ini kan yang bisa kita pakai nanti ya. Saran saya pokoknya sampai ada tulisannya fullnya. Dah. Oke. Kalau udah siap, terus teman-teman tekan accept. Ya. Partition manager this will be ini. Oke, start. Oke, safely wait. Kita tunggu aja. Oke, press power to continue. Saya tekan power. Dia backup filenya dulu untuk nanti di restore waktu dia bikin partition SD card ya. Nah, jadi kita nggak usah copy filenya ulang. Oke, sampai kita tunggu. Ini juga make sure teman-teman kalau misalnya teman-teman masukin filenya sebelum partisi SD card ini banyak ya, atau mungkin bahkan terlalu banyak, proses ini juga pasti jadi lebih lama gitu teman-teman. Jadi saran saya kalau misalnya mau partisi dari HKT, file yang dimasukin jangan banyak-banyak, nanti masukin filenya setelah kita bikin partisi SD card ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi pakai emunan SD file, ya ini nggak pengaruh kan, nanti dia langsung makan aja. Ini kan dia harus mengcopy ulang, mempartisi dan mengrestore file yang tadi teman-teman taruh di SD card sebelumnya. Jadi saran saya jangan banyak-banyak filenya ya. Ini udah please wait. Nah, oke, dan kita tekan OK. Udah selesai ini teman-teman. Kita close. Oke, home. Ini baru langkah pertama dari 2 langkah bikin emunan hidden partition ya, atau SD partition. Udah selesai bikin dari sini, teman-teman bikin ini, tekan MUMMC. Sekarang kita create MUMMC. Karena saya maunya tadi hidden partition, saya tekan SD partition. Nah, ini baru sudah ada partisinya. Teman-teman tekan part 1. Nah,
Ini tadi teman-teman, dia lagi proses bikin emunan ya. Nah, ini butuh waktu berapa lama bikin emunannya ini relatif ya, relatif dari ini kalau teman-teman pakai OLED atau pakai V1 V2 Lite gitu ya. Kan bikin emunan itu kalau nggak salah, kalau di sini di OLED ini sekitar mungkin rata-rata 20-30 menitan tergantung SD card-nya teman-teman ya. Kalau yang di selain OLED ya, kan size-nya lebih kecil 32. Nah, harusnya sih lebih cepat, mungkin sekitar 15-18 menit ya. Intinya teman-teman jangan panik, ditunggu aja ya sampai ini stepnya selesai. Oke, ini video saya pause dulu sampai kita selesai, nanti kita mulai ke step selanjutnya ya. Oke teman-teman, ini proses membuat emunannya sudah selesai ya. Saya butuh waktu 30 menit 47 detik untuk bikin emunannya selesai. Ini tipe hidden partition ya. Udah dari menu ini kita tekan close ya, kita close lagi. Oke. Nah, ini udah harusnya sih sudah bisa ini tadi ya. Nah, ini tadi udah enabled nih. Kalau misalnya kita cek change MUMMC, ya ini kalau ada tulisannya SD row berarti kita punya emunan itu tipe hidden partition, SD partition ya. Kalau SD file nanti dia muncul di sini. Oke, nah itu dulu. Udah dari sini kita booting OS-nya, kita menuju ke update firmware ya. Jadi gini teman-teman, ini tadi kan firmware-nya kita udah cek sama-sama kan firmware latest ya. Nah, misalnya teman-teman pakai video ini untuk referensi di kemudian hari yang firmware-nya belum terupdate ya. Ini bisa dipakai. Terus jangan lupa notes firmware yang teman-teman mau download atau diintegrasikan, diinstal ke OS-nya adalah firmware yang sudah disupport sama file CFW-nya ya teman-teman. Saya udah bahas ini, tapi singkatnya ini intinya gini, kalau sampai file CFW-nya ini tidak support sama file firmware yang teman-teman instalkan, nanti dia tidak mau booting ke OS-nya, mau emunan atau sysnam. Hopefully kalau teman-teman emunannya diinstal ya nggak masalah, tapi kalau misalnya sampai teman-teman mengaplikasikan file firmware-nya itu di sysnan ya, mungkin kalau teman-teman yang udah kena ban atau apa, nanti dia nggak bisa booting ke CFW teman-teman. Jadi teman-teman stuck di OFW terus sampai file CFW-nya update ya. Jadi kita nggak mau itu, jadi teman-teman make sure dulu. Oke. Nah, ini tadi file firmware-nya, teman-teman bisa masukin ke switch-nya, terserah ya. Mau ini kita matiin dulu, misalnya teman-teman power off ya, terus dicabut, di copy lagi masuk via ini komputer kayak biasa. Atau nanti bisa juga langsung dari sini ya, bisa dari HKT USB tool teman-teman. Nah ini USB tool, terus tekan SD card, terus konekkan ke switch-nya biar nggak makan waktu. Atau nanti bisa kalau sekedar file aja bisa via Homebrew DBI ya teman-teman ya. Nah ini lebih detailnya saya udah bahas di video yang lain, nanti saya sertakan juga lagi-lagi, bisa referensikan ke situ teman-teman. Tapi ini nanti file firmware-nya kita coba untuk copy via HKT USB tool ya di sini teman-teman. Ini saya mau siapin dulu. Ini sambil cepat-cepat aja, mungkin ada beberapa part yang saya cut ya. Nah, ini kalau saya pakai yang USB tool, mumpung saya lagi di sini. Sorry, USB tool, SD card. Oke, saya siapin kabelnya lagi ke komputer. Oke. Saya siapin dulu. Oke, ini kalau udah masuk di sini teman-teman, hopefully berhasil ya ini. Harusnya oke. Nanti ada prompt teman-teman ke komputernya ya. Nah, ini switch SD udah kebaca di sini. Tadi file firmware-nya saya udah siapin ya. Nah, ini firmware-nya. Nah, ini file firmware modelnya ini teman-teman ya, jadi dimasukin ke folder aja, terus nanti ini isi firmware-nya ya. Nah, ini saya copy langsung aja ke ini switch SD ini. Ini udah langsung ini ya, mounting kayak USB card reader gitu teman-teman ya. Ini teman-teman tunggu aja prosesnya sampai selesai. Rata-rata biasanya kalau pengalaman saya pakai USB tools-nya HKT ini speednya berkisar seginian teman-teman, jadi 10 megaan. Jadi kalau misalnya teman-teman copy file yang tidak terlalu besar mungkin bisa pakai ini, tapi mungkin kalau teman-teman ada install file lain yang lebih besar mungkin ya 2 GB, 3 GB, mungkin ada file copy emulator segala macam, mungkin bisa agak bersabar, atau SD card-nya dicabut langsung dimasukin pakai USB card reader, biasanya sih lebih cepat ya. Nah, ini kita udah selesai ya, ini udah oke, ini di root SD card-nya ya, oke. Terus teman-teman sekarang eject ya, eject dulu dari sini, eject UMS di sana. Nah, ini kalau save to remove hardware, teman-teman bisa balik ke sini ya. Nah, ini baru ada tekan close ya, biasanya kalau saya ini close ini,
baru cabut kabelnya. Nah, oke. Jadi file firmware-nya udah siap di kita install ya. Tapi kita mau masuk ke OS dulu teman-teman. Nah, tadi karena kita udah buat emunan ya, kita launch. Nah, kalau ini tergantung file CV package-nya ya teman-teman. Tapi kalau di Trifecta saya udah tulis di sini Atmosphere Emunan. Sekarang kita mau booting ke Atmosphere Emunan. Oke. Sambil masuk booting OS, ini kita lap dulu biar kinclong. Oke. Nah, kita update firmware-nya. Ini udah booting ya teman-teman. Nah, ini cloningan saya teman-teman ya. Ini emunan itu kan dia cloningnya Sysnan teman-teman ya. Jadi kebetulan posisi Sysnan saya itu seperti ini ya, sama temanya sama usernya semua gitu ya. Ini saya ganti dulu, coba temanya biar oke gelap. Nah, kita cek dulu bener apa enggak. Oke, masuk di firmware 15.01 AMS 140 terbaru sama E. Oke, ini saya pura-pura aja firmware ini belum update, bilanglah misalnya firmware 13 atau 14 gitu ya. Update-nya via mana? Update-nya via album teman-teman ya. Masuk homebrew menu ya. Terus teman-teman cari namanya Daybreak. Oke. Nah, terus teman-teman di sini tekan install ya. Ini bisa pakai touchscreen, saya touchscreen juga. Ini kombinasi juga bisa. Nanti teman-teman cari tadi file firmware yang teman-teman sudah masukkan ya. Ini tekan A. Nah, jadi misalnya file firmware-nya berapa gitu, yang terbaru bisa diinstal langsung. Ini ditumpuk langsung juga bisa teman-teman ya. Kayak di firmware yang sama, tumpuk bisa. Ini continue. Saya tekan pakai ini aja. Oke, di menu ini teman-teman mau preserve setting ya, jadi setting nggak ada yang berubah, bisa tekan A ini juga. Nah, ini krusial ya teman-teman, sangat krusial. Di sini teman-teman mau yang install sebelah kanan, install FAT32 plus Expat ya, jangan yang ini. No. Ya, yang ini ya, jangan diapa-apain. Ini untuk install drivernya teman-teman ya, untuk driver Expat khususnya. Oke, teman-teman tekan A. Bikin to continue, yes. Oke, nanti teman-teman tunggu aja prosesnya. Mungkin kalau misalnya update firmware-nya dari file yang cukup lama ya, mungkin pernah saya nanganin yang dari firmware-nya dari ESEC-OS dari firmware 9, firmware 11 gitu. Kalau agak lama ditunggu aja. Oke, ini udah selesai, kebetulan kan firmware-nya sama ya, jadi cepet aja. Nah, dari sini mau reboot atau shutdown terserah nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini user V1 soft mode ya, kalau dari soft mode begitu ditekan reboot dia langsung booting OS lagi. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman hard mode seperti saya, begitu ditekan reboot yang terjadi adalah prosesnya ini dia mati dulu. Begitu hidup dia inject payload teman-teman, jadi nanti lampunya ada nyala baru dia booting ke payload lagi. Nah, karena di Trifecta ini bootingnya ke HKT, kalau saya tekan reboot nanti pasti dia masuknya ke HKT lagi. Oke, make sure ya, lihat nih kalau ke hard mode biasanya ada di sini nih tuh lampunya. Nah, begitu hijau ini berarti udah berhasil inject payload, nanti dia masuk HKT lagi. Nah, nanti kalau tadi teman-teman udah setting udah beres, ini saya tekan cancel aja dulu, terus nanti masuk ke emunannya lagi. Begitu. Nah, dari sini teman-teman udah ini ya, udah komplit restore-nya segala macam. Nah, ini tadi saya kan ada mau bahas yang ini ya teman-teman, ada tentang firmware OFB. Nah, biasanya ini saya sering dapat pertanyaan gini, antara dua, Bang, kalau misalnya saya update firmware di emunan, apakah firmware yang di OFB atau Sysna tuh ikut terupdate atau tidak? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, jadi apa yang stay di emunan tetap di emunan. Jadi misalnya kalau misalnya firmware-nya Sysnan OFB itu masih 11 ya, terus kan teman-teman bikin emunan. Emunan kan tetap firmware-nya 11 karena cloning kan 100%. Teman-teman update di emunan ya, di emunan firmware-nya, ya firmware-nya emunan ini aja yang terupgrade ya. Jadi yang di Sysnan-nya tetap 11, jadi 11, emunan di 15 ya. Nah, biasanya jangan lupa make sure aja teman-teman ini bootingnya itu di mana, di sistem. Nah, ini yang penting itu angka belakang nih. Jadi jangan lupa di ini ya. Sorry, saya ulang lagi, sistem di tulisan ini. Hurufnya itu ada E atau S. Kalau S itu di Sysnan, kalau di E di emunan. Kalau misalnya teman-teman pas booting di E terus apply firmware update di Daybreak-nya waktu E ya, emunannya yang di upgrade. Oke. Pertanyaan kedua, Bang, kalau misalnya saya update firmware OFB-nya via OTA aman apa tidak? Atau pakai Daybreak juga gitu. Nah, biasanya gini, saya sarannya selalu gini. Kalau misalnya
posisi sekarang ini ya, per video ini dibuat tuh kan quote and quote kan aman ya. Dalam artian aman tuh gini, firmware terakhirnya itu 15.01, tapi firmware file CW-nya itu kan latest support. Ya, jadi nggak masalah nih teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh misalnya nanti itu gini, ada firmware baru, let's say saya bilang tuh firmware-nya firmware 17. Oke. File CW-nya masih supportnya sampai mentok di 16, teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman misalnya update file OEV-nya itu via OTA? Dia mau firmware-nya teman-teman dari berapapun, kalau teman-teman update filenya OTA, itu pasti akan langsung update ke file yang terakhir, which is kalau dalam hal ini 17, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya filenya, atau memang filenya itu bahkan belum keluar, ya, hati-hati aja stuck, gitu. Jadi pilihannya kalau di sini dua, teman-teman. Jadi antara teman-teman tidak update OEV-nya dulu, ya, atau ya dipisah ya. Kalau misalnya kalau saya sih biasanya saya biarin dulu, itu aja sih amannya, ya. Atau misalnya kalau memang harus diupdate, misalnya teman-teman ada main game online dan segala macam, make sure emunannya itu apa ya, kayak udah aman lah gitu maksudnya, ya. Jadi ini nggak ngefek sih sebenarnya gitu. Cuman nanti kalau ada bisa, saya sih lebih prefer kalau teman-teman bisa tahan dulu. Kalau misalnya nggak bisa ditahan ya nanti yang penting file CW-nya itu diupdate aja yang paling baru, udah gitu. Oke. Nah, itu sih jawaban saya. Kalau ditanya pakai update OTA, saya sih hati-hati aja sama versi terakhirnya ya, gitu. Jadi make sure aja cari info di luar. Terakhir Nintendo Switch firmware berapa? Nah, itu dilihat dulu sama misalnya file atmosfernya. File atmosfer terakhir versi berapa? Support sampai firmware berapa? Itu dilihat dulu ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Make sure aja ini file ini diperhatikan. Oke, udah dari sini teman-teman bebas ya, misalnya dari sini terserah aja mau bikin, ini kan profil satu ya, mau bikin user baru, mau bikin profil berapa terserah. Habis ini kita coba restoring dan installing game. Oke, nah ini kita berarti kan mampir ke komputer tadi ya. Jadi yang tadi di kasus ini tadi kan file file gamenya tadi udah kita backup, kita coba ini kita install lagi. Oke, kita pindah komputer lagi. Maksudnya kalau di Trifacta Package pakai DBI, tapi kalau teman-teman mau pakai installer file installer lain juga bebas ya. Tapi di video ini saya pakainya DBI. Nah, kita pakai metode paling gampang aja. Saya pakai yang itu tadi ya, yang pakai MTP responder kalau untuk install. Oke, jangan lupa ini saya koneksikan dulu kabelnya. Oke, saya tekan ini dulu MTP responder. Nah, nanti kita siap-siap ininya ya. Oke, connect, harusnya dia udah keluar, tuh ada switchnya. Oke, ini saya taruh dulu. Nah, file game tadi teman-teman ya, tadi mau install file game mana, saya coba ini dulu deh, Katana Zero ya. Nah, ini base sama update-nya langsung di copy gini bisa. Oke. Nah, ini kita sekarang lagi proses merecover game yang tadi teman-teman. Ya, game yang tadi kita instalkan ulang. Nah, ini teman-teman masuk ya tadi gamenya, saya berhasil ulang. Jadi ini gamenya teman-teman copy. Oke, terus ke folder switch-nya. Nah, ini di sini teman-teman cuma butuh perhatikan dua folder ya. Jadi kalau nggak di micro SD install, di non install. Oke, nah ini saya ini copy-nya ke micro SD install. Oke, jadi dia langsung kebaca di SD card-nya. Langsung ini ya, masuk ke SD card. Nah, make sure teman-teman coba ini ya, perhatiin ini. Micro SD install tadi kan saya kan punyanya 128 kan, kebaca di sini micro SD installnya 60,7. Jadi seakan-akan saya punya sisanya cuma 60, terus installnya 60 juga. Jadi tadi file yang 64 GB dibuat emunan itu, ya ini teman-teman jadi di sini. Nah, kan saya juga banyak pertanyaan nih, misalnya teman-teman tanya, kalau misalnya di emunan, sudah di emunan, diinstalkan nanti sebenarnya aman apa enggak sih? Nih, saya copy ke sini. Jadi yang teman-teman kira non-install ini, internal tuh aman atau tidak, ya kalau sebenarnya misalnya ini kita lagi booting di emunan, non-internal sama micro SD card ini sebenarnya juga sama aja dalam artian ini sebenarnya dua-dua ini di SD card. Gitu teman-teman. Jadi 64 ini, jadi kan tadi kan saya punyanya kan 128. 128 ini 64-nya dijadiin 60 sisanya dijadiin micro ini.
gitu. Jadi ini kalau ini kasusnya Emunan ya teman-teman ya. Nah, kasus Emunan tuh mau install di mana aja, mau di SD card, mau di mana, di internalnya yang NAN ini ya, NAN pura-pura ini saya bilang nggak masalah. Dua-duanya itu tetap di SD card. Jadi aslinya internal switch-nya itu nggak terganggu teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalnya di SD card teman-teman yang di OFW, kalau ada install di SD card, nanti dia makannya di yang sini. Gitu. Coba ya, ini kan tadi kita kan sambil install beberapa game ya, biar nggak terlalu banyak. Nah, ini misalnya saya kopinya juga semua di NAN nih. Tuh. Udah berkurang ya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya booting di Emunan, mau install di sini bisa, mau install di sini bisa, sama aja teman-teman ya. Jadi make sure, yang penting di Emunan, jangan nanti di Sysnan. Begitu teman-teman misalnya masuk Sysnan ya, terus mau install di sini kayak mau install di sini sama aja. Begitu udah masuk Sysnan, gamenya ada game yang tidak dari eShop, yaitu menyebabkan ban. Oke, nah ini gamenya terakhir, kita sambil tunggu. Udah beres, nanti kita cek gamenya masuk apa enggak ya. Terus nanti habis itu kita coba restore file ya, save file. Tadi kan kita sempat restore backup save file. Udah selesai. Oke, close. Nah, terus sekarang kita ke sini ya. Nah, ini dari sini teman-teman. Tekan X atau B untuk close. Nah, oke. Ini saya tekan home dulu. Gamenya sudah kembali. Oke. Udah beres. Untuk merestore save file game ke Switch, saya akan pakai Homebrew namanya JKSP. Tadi kan kita sudah sempat masukkan backupnya ulang ya ke Switch via file manager. Tapi sebenarnya selain pakai JKSP, teman-teman juga bisa pakai DBI sih untuk merestore save file game. Dia ada fungsi untuk managing backup and restore juga. Cuman spesifik untuk save file game kok saya lebih nyaman pakai JKSP. Jadi saya pakainya ini. Cuman teman-teman bebas mau pakai yang mana. Kinerjanya untuk restore save file game di Switch itu sama ya. Sebelum kita mulai praktek, saya mau jelasin dulu cara kerjanya. Soalnya banyak yang salah kaprah soal ini ya. Jadi banyak yang mengira save file game Switch itu saya bilang dikira seperti emulator. Mungkin gini, save filenya misalnya kalau teman-teman main game, terus ada save file gamenya ya, terus nanti save file gamenya ini mungkin disimpan di folder tertentu yang kita bisa akses. Nah, tapi kalau di Switch ini anggap aja data save filenya itu teman-teman nggak bisa akses, foldernya teman-teman nggak ada jalur supaya teman-teman bisa masuk ke situ ya. Jadi instead Homebrew untuk backup sama restore ini melakukan apa? Melakukannya itu gini. Jadi misalnya kalau teman-teman udah main game ya, saya main game yang ini, terus teman-teman create save ya, atau dia buat auto save. Nah, save file ini sama Homebrew JKSP ini atau DBI, dia akan ambil image-nya, diambil kayak clone-nya itu, isinya itu diambil teman-teman. Nah, tapi save file ini nggak terambil, jadi cuman kayak let's say mungkin ini hard copy, ini soft copy-nya diambil gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya next time teman-teman mau restore, teman-teman harus punya save file gamenya dulu, baru ini bisa di overwrite gitu. Nah, ini kan kasusnya tadi kalau misalnya teman-teman baru main ya, ini baru main kan nggak ada save filenya. Teman-teman nggak bisa nih tiba-tiba di restore gitu aja, nggak bisa. Nanti kita sambil lihat ya. Jadi teman-teman kalau mau restore file game yang tidak ada save filenya, itu teman-teman harus bikin dulu save filenya, di-generate dulu save filenya ya. Nanti kita coba lihat nih. Ini kan gamenya Grace semua ya. Nah, kita ke JKSP. Ini saya masuk JKSP. Nah, lihat ya, nih gamenya nggak ada save filenya di sini menunya. Padahal gamenya tadi udah terinstall ya. Nah, jadi teman-teman harus generate dulu. Jadi misalnya saya mau ini ya, mau restore file yang ini, game yang ini. Nah, saya harus mainin dulu. Teman-teman cuma butuh masuk ya, butuh masuk aja, terus keluar terus gamenya di close. Nah, kalau sudah masuk ke gamenya ya, at least ada logo ini tadi yang Switch-nya di sini, biasanya sih udah keluar save filenya. Look, nah ini kan, udah ada kan? Oh ini sorry, tekan A, terus dari sini tekan A lagi. Nah ini file yang saya sudah backup ya tadi. Nah ini save file image-nya teman-teman. Nah save file image-nya teman-teman mau apa nih ceritanya? Kalau misalnya teman-teman mau restore save file yang ini, teman-teman tekan Y, ini kan ada tekan Y ya, tekan Y, restore. Terus are you sure Bon, ini ditahan aja A-nya sampai selesai dia. Hold, keep holding. Oke. Sini sudah restore teman-teman. Gitu. Ya. Kalau nggak percaya misalnya mau di restore lagi silakan gitu ya. Nah, teman-teman juga lakukan ini di setiap game yang mau teman-teman restore save file-nya. Nah, terus kalau misalnya saya kasih catatan, ini kan profile game saya kan cuma satu ya ini.
Nah, misalnya teman-teman punya profile 2, ke 3, ke 4 gitu ya. Teman-teman kalau misalnya mau restore save file game tertentu di profil yang tertentu juga, teman-teman juga harus running game itu di profile tersebut. Nah, jadi misalnya save file ini kan sudah tercreate untuk profile yang pertama ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya profile 3 lagi misalnya, total 4 ya. Nah, yang 3 profile lainnya ini belum ada save file-nya, meskipun gamenya ada 1. Jadi teman-teman harus generate ulang, teman-teman. Gitu ya, harus generate ulang per profile. Nah, ini kita coba lagi misalnya ya. Saya mau coba game ini, kita coba ini yang satu profile aja ya. Misalnya ini game satu yang ini kan nggak ada ya. Nah, kita jalan dulu, masuk. Mungkin perlu sampai logo aja, udah cukup. Home, saya tekan X, close. Nanti teman-teman mau restore lagi. Nah, kita ke JKSP lagi. Nah, itu udah ada. Nah, tekan A terus ke gamenya. Teman-teman tekan A lagi. Nah, ini save file yang tadi teman-teman udah generate ya dari di folder JKSP itu. Teman-teman kalau mau restore langsung. Oke, ini udah berhasil di restore dari teman-teman ya. Jadi ingat, ini kalau mau restore, kalau game yang belum pernah teman-teman mainkan sama sekali, kayak misalnya install baru, padahal teman-teman punya backup gamenya, teman-teman harus generate dulu ya. Jadi dijalanin sekali dulu gitu, jalanin sekali supaya kayak dia kita maksa dia supaya bikin save file gamenya. Nah, baru kalau udah terbentuk save file gamenya, baru itu yang bisa di restore. Jadi teman-teman istilahnya bikin hard copy-nya dulu. Nah, hard copy-nya dulu, baru isinya yang kita rewrite pakai data yang teman-teman punya gitu. Nah, ini harusnya tadi udah sampai mana teman-teman udah beres ya. Nah, ini save file-nya gini teman-teman. Bagusnya ya, jadi tidak perlu profil tertentu untuk game tertentu. Jadi misalnya gini, saya ambil save file-nya teman-teman, asal formatnya sama, saya bisa restore ke game saya. Gitu. Jadi ini misalnya kalau misalnya ada profilnya banyak ya, misalnya teman-teman punya profil sampai 5, 6 gitu. Jadi save file untuk yang teman-teman di profil ini bisa di restore ke profil yang satu, profil yang kedua. Terus save file profil pertama bisa dipindah ke profil yang ketiga, keempat dan seterusnya ya. Saya harap teman-teman ngerti sampai sini. Ini setting ulangnya harusnya udah selesai semua ya. Teman-teman tinggal main, tinggal restore ulang. Enjoy, oke? Habis ini kita pindah ke recap ya. Nanti sama closing sama hal-hal yang perlu diperhatikan, oke? Oke, ini saya mampir ke HKT sebentar untuk kasih notes ke teman-teman yang tadi proses copy paste-nya pakai MacBook ya. Jadi tadi kan kita coba pakai laptop Windows. Nah, Windows sama Mac ini kan sistem filenya beda, dan efeknya ke Swiss ini kadang-kadang itu bikin filenya itu tidak bekerja dengan seharusnya. Mungkin kadang-kadang bisa keluar error atau pernah copy file firmware nggak nongol ya, terus nanti biasanya di folder homebrew-nya itu nggak keluar. Nah, ini bisa dicoba dulu gitu, yang terutama yang pakai ini ya, pakai MacBook. Nah, teman-teman mampir ke HKT ya, terus teman-teman pergi ke tools. Ini ada 2 tab ya, yang EMC ini kan lagi warna hijau, teman-teman tekan yang ini, Archbit RCM ini. Nah, di menu ini baru teman-teman ada Fix Archive Bit ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pakai MacBook ya, tadi copy paste-nya, saya sarankan setelah copy paste file ya, mau habis dari cabut SD card atau mungkin pakai HKT USB tool kalau bisa kebaca gitu ya, UMS storage itu. Nah, setelah beres semuanya selesai, teman-teman mampir ke menu ini terus tekan Fix Archive Bit ini ya. Nah, nanti dia doing his own work ya, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau filenya agak banyak, dia ngerjainnya agak banyak kalau ada yang harus dibetulin gitu, teman. Ini kan nggak ada yang perlu dibetulin ya sama HKT-nya, soalnya kan saya pakai Windows nggak masalah. Jadi, nah cuman take note aja teman-teman kalau misalnya pakai MacBook ya, ingat-ingat menu yang ini ya, dicoba dulu lah, semoga itu fix gitu ya. Terus habis itu teman-teman bisa ke home, terus tekan launch gitu ya, balik ke menu terserah mau Sysnan, mau OFW, mau Emunan gitu. Nah, untuk yang copy paste-nya pakai handphone Android ya, saya rasa tidak ada yang berubah, tidak ada yang beda, cuman paling kan prosesnya mungkin tidak segesit kalau teman-teman utak-atiknya itu di laptop ya gitu. Jadi pakai USB card reader ya gitu kan, saya kan udah pernah coba. Terus nanti install gamenya juga mindah-mindah prosesnya itu ya tergantung speed kecepatan handphonenya teman-teman. Jadi ya mau dimaklumi, tapi harusnya sih nggak ada yang berbeda ya gitu. Dan jangan lupa lagi kalau misalnya user yang ini ya pakai handphone Android itu, jangan sekali-sekali SD card-nya dimasukkan langsung ke port
SD card yang ada di HP-nya. Jangan ya teman-teman gitu. Soalnya gini, kalau teman-teman masukkan SD card itu ke port ke HP-nya langsung ya gitu tanpa pakai USB reader, itu biasanya tergantung manufaktur HP-nya masing-masing, tapi dia apa ya, saya bilangnya itu nge-prompt dia. Jadi kayak menawarkan fitur kayak ini mau nggak diformat jadi bagian storage internalnya si HP. Jadi teman-teman malah nggak mounting gitu. Mounting tuh apa ya? Jadi kayak dibaca sebagai storage file gitu. Jadi malah ini mau ditawarin format jadi internal storage-nya si HP. Nah kalau teman-teman tuh copy paste pakai itu, saya udah kenyang kasus lah teman-teman, itu malah nggak bisa kebaca di switch-nya, malah hilang semua gamenya. Kalau udah kayak gitu nggak kebaca, teman-teman harus format, kehilangan semua datanya. Kalau tadi ada save file yang belum di backup atau gamenya belum di backup gitu ya, teman-teman harus merelakan. Jadi sangat hati-hati ya. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan teman-teman kalau mau pakai HP, pakai USB card reader itu. Oke, saya rasa itu sih gitu. Sisanya nggak ada yang beda ya. V1 soft mode. Jangan lupa kalau dari proses mati full, inject payload, tergantung ada pakai auto RCM-nya on atau di off ya gitu. Nanti kita habis ini balik ke recap ya. Oke teman-teman, jadi ini rekap apa-apa yang harus teman lakukan kalau misalnya teman-teman mau setup ulang switch-nya dari awal hingga akhir seperti baru lagi. Jadi kayak diinstal ulang gitu ya, gitu. Nah, yang pertama tadi persiapan ya, apa-apa yang harus teman-teman lakukan kayak backup filenya mungkin, terus alt-altnya ya. Terus kalau misalnya tadi habis beli baru ya, mungkin cek kelengkapan fisik. Mungkin kalau belinya dari seller lain atau second hand ambil dari orang ya, fisiknya dicek-cek dulu. Terutama sih biasanya sih saya ini ya, charging port bisa ngecas, bisa ngedok. Terus ini joyconnya normal apa enggak, displaynya, speakernya, teman-teman cek semua. Oke. Terus tadi kalau misalnya sudah ada game ya, atau mungkin ada save game file yang teman-teman mau backup, itu di backup dulu ya. Habis itu selesai, dimatiin full total, SD card-nya kita format. Highly recommend pakai format FAT32 ya, jadi intinya lebih stabil lah gitu ya. Setelah diformat, teman-teman masukkan file CFW yang teman-teman mau ya, mau pack boleh, terus habis itu mau masukin apa, ada tinfoil, ada sysmodule mungkin dan segala macam terserah, mau emulator juga boleh gitu. Udah selesai, masuk ke HKT ya, kita masuk ke HKT, terus kita akan buat emunan ya, preferably hidden partition. Tapi kalau misalnya teman-teman ada rencana pakai upgrade sih, gampangannya saya saran pakai SD file aja supaya nanti mindah-mindah filenya gampang. Oke, selesai. Habis itu kita cek firmware-nya teman-teman ya. Kalau udah latest ya udah biarin, tapi kalau misalnya mau di-update ya kita update yang file firmware-nya itu disupport ya sama file CFW atmosfer-nya. Oke. Terus jangan lupa tadi untuk yang firmware WFV kalau mau di-update ya, make sure itu tadi sudah support ya. Itu silakan mau update OTA juga boleh, nggak apa-apa. Habis selesai semua ini, terus tinggal kita ini ya, install ulang lagi gamenya, di restore file semua, terus di generate save filenya, terus kita install pakai JKSP. Oke, sama jangan lupa tadi yang saya bilang untuk usernya MacBook ya, kalau copy paste-nya pakai produknya Mac gitu, jangan lupa coba di fix archive bit di menu HKT-nya supaya nggak error ya ininya, file di switch-nya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman, ini videonya panjang. Selamat kalau sudah nonton sampai akhir video ini gitu ya. Tepuk tangan. Selamat. Terus saya harap ini membantu teman-teman ya. Jadi kemarin kan sempat saya bikinin full videonya terpisah. Jadi ini garis besarnya saya harap membantu teman-teman semua. Cuman nanti kalau ada yang tidak saya sebutkan di video ini, teman-teman boleh lihat video spesifik saya bahas lengkap ya. Misalnya kayak saya bahas emunan gitu kan, saya bahas di video emunan, terus caranya setup file CFW baru dari awal, mau update filenya seperti apa, update firmware seperti apa, dan segala macam, bisa lihat video satu-satu itu. Saya ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa join kita punya grup Facebook sama Discord ya, link nanti ada saya taruh di bawah. Terus share ya, like, comment. Kalau belum subscribe, tolong di subscribe video L7, saya nanti kasih guideline seperti ini lagi. Oke, terima kasih banyak, I'll see you on the next video. Ciao.